Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Aditya Putri, berikutnya oleh Albar Gusti Pamungkas, berikutnya oleh Ainuna, selanjutnya juga oleh saya sendiri, dan yang terakhir oleh Ryan Agil Saputra. Perkenalkan, nama saya Aditya Putri Sunawati dengan NIM 2111 Di sini saya akan mempresentasikan perancangan sistem tentang field project yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama ada di FD. Nah, pada di FD ini ada dua level, yang pertama level 0. Nah, pada level 0 ini ada 4 atribut yang kami gunakan. Yang pertama ada pendaftaran pengguna, yang kedua ada pencarian barang, yang ketiga ada pembelian dan pembayaran barang, kemudian yang keempat yaitu pengiriman. Nah, untuk atribut yang pertama yaitu pendaftaran pengguna. Pada pendaftaran pengguna ini ada 4 proses, 2 proses ke admin, kemudian 2 proses ke customer. Untuk yang ke admin, yaitu ada push info data customer dan ada info jumlah customer. Kemudian untuk yang ke customer ada data customer dan ID customer. Kemudian untuk atribut yang kedua, proses dari pencarian barang ke admin berupa info stok barang dan info harga barang. Kemudian dari admin ke pencarian barang itu input barang baru. Lalu masih pada atribut yang kedua, dari atribut pencarian barang ke customer ada dua proses. Yang pertama ada cari barang, kemudian yang kedua ada data barang yang dibeli. Kemudian untuk atribut yang ketiga yaitu untuk proses ke admin ada laporan pembelian dan pembayaran barang. Kemudian dari atribut ke customer ada histori pembelian dan histori pembayaran. Kemudian dari customer ke atribut pembelian dan pembayaran ada proses jumlah barang dibeli dan total harga barang dibeli. Kemudian yang terakhir ada pengiriman. Dari pengiriman ke admin ada proses laporan pengiriman barang. Lalu dari pengiriman ke customer ada histori pengiriman dan data pengiriman. Kemudian untuk level 1, untuk level 1 bagian atribut pendaftaran pengguna di sini dipecah lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada registrasi akun, kelola profil, tambah barang, kemudian yang terakhir ada lihat pesanan. Untuk registrasi akun, prosesnya yaitu dari customer, input data customer, kemudian melakukan registrasi akun. Lalu dari registrasi akun untuk admin yaitu data pendaftaran customer. Kemudian yang kedua ada proses dari customer ke kelola profil yaitu menambah dan mengatur informasi customer. Kemudian dari kelola profil ke admin yaitu ada info data customer dan info jumlah customer. Kemudian yang ketiga dari customer ada proses jumlah barang yang akan dibeli, kemudian total harga barang yang akan dibeli. Nah, dari atribut tambah barang ada proses histori pesanan yang akan dilanjutkan ke admin. Kemudian yang keempat ada atribut lihat pesanan. Dari proses lihat pesanan itu customer ada proses pemesanan barang dan info data pemesanan. Kemudian yang terakhir dari atribut lihat pesanan ke admin yaitu proses histori pemesanan. Kemudian masih di level 1 untuk atribut yang kedua yaitu pencarian barang. Dalam pencarian barang ini dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pencarian barang, yang kedua ada hasil pencarian, yang ketiga ada tambah barang. Dari customer ke pencarian barang ada proses untuk mencari barang menggunakan kata kunci barang. Kemudian dari pencarian barang ke admin yaitu akan menampilkan data barang. Untuk proses yang kedua dari customer akan mencari nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Kemudian akan masuk ke dalam hasil pencarian. Kemudian dari hasil pencarian akan ditampilkan oleh admin berupa info data barang dengan kategori tertentu. Kemudian yang terakhir ada dari customer, ada proses penambahan barang ke keranjang menuju ke tambah barang. Kemudian untuk level 1, atribut yang ketiga yaitu pembelian dan pembayaran. Dipecah menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pilih barang untuk dibeli. Dari customer akan menambahkan daftar barang untuk dibeli, kemudian dari
daftar yang sudah dari daftar barang yang ada untuk dibeli akan dikirim ke admin berupa data barang. Kemudian yang kedua ada proses pembayaran. Dari customer akan memilih kategori pembayaran, kemudian akan dikirimkan ke admin dengan berupa info pembayaran. Yang ketiga ada konfirmasi pembayaran. Dari customer akan mengirimkan konfirmasi info pembayaran dan akan dikirimkan ke admin berupa histori pembayaran. Yang keempat ada konfirmasi pembelian. Dari atribut konfirmasi pembelian ini akan mengirimkan data ke customer berupa histori pembelian dan data pemesanan. Kemudian dari konfirmasi pembelian akan mengirimkan data ke admin berupa histori pembelian dan laporan pembelian. Kemudian yang terakhir yaitu DFD level 1 untuk atribut yang terakhir adalah pengiriman. Yang pertama ada pengiriman barang. Nah, customer akan memilih jasa pengiriman. Setelah customer memilih jasa pengiriman, kemudian web akan mengirimkan data ke admin berupa info data pengiriman barang. Kemudian yang kedua ada verifikasi pengiriman. Customer akan mengirimkan nomor pelacakan dan konfirmasi pengiriman kepada web. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada laporan pengiriman. Customer akan mengirimkan data customer dan data pemesanan, kemudian akan mengirimkan data ke admin berupa laporan pengiriman. Baik, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albar Gusti Pamungkas dengan NIM 21114122. Di sini saya akan mempresentasikan END dan juga relasi tabel dari final project kelompok kami. Yang pertama di sini ada END. Di sini ada pembeli dengan atribut ID pembeli, username pembeli, email pembeli, password pembeli, dan alamat pembeli. Di sini pembeli akan melakukan transaksi yaitu membeli produk yang dimana produk ini memiliki atribut seperti ID produk, nama produk, ID penjual, harga, dan juga stok. Untuk produk sendiri disuplai oleh penjual yang dimana penjual tersebut memiliki atribut berupa password penjual, alamat penjual, ID penjual, username penjual, dan email penjual. Setelah melakukan proses pembelian produk, pembeli akan melakukan proses pemesanan dan juga proses transaksi, di mana proses transaksi ini memiliki atribut sebagai berikut, yakni ada ID transaksi, ID pembeli, ID produk, jumlah pesanan, total harga, dan juga status. Berikutnya adalah relasi tabel. Di sini terdapat ada 4 tabel, yakni user penjual, produk, transaksi, dan juga user pembeli. Untuk atribut dari tabel-tabel tersebut sama seperti atribut yang saya jelaskan sebelumnya di ERD. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Ainuna Ariansa dengan NIM 21114179 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 yang berjudul Marketplace pada mata kuliah Analisis Desain dan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, terdapat biaya pengembangan sistem, yang di dalamnya ada biaya pengadaan yang dikenai 10 juta di tahun ke-0, kemudian ada biaya persiapan operasi yang dikenai 4.500.000 pada tahun ke-0, lalu ada biaya proyek, kemudian biaya konsultan yang dikenai 5 juta di tahun ke-0, lalu ada biaya tahap analisis sistem yang dikenai biaya 1.800.000 di tahun ke-0, kemudian ada biaya tahap desain sistem yang dikenai 5 juta di tahun ke-0, kemudian ada biaya penerapan sistem
yang dikenai 1.300.000 di tahun ke-0, kemudian ada biaya penyusutan yang dikenai biaya 175.000 di tahun ketiga, kemudian ada total biaya proyek yang dikenai biaya 13.100.000 di tahun ke-0 dan 175.000 di tahun ketiga. Total dari semua biaya ini atau total biaya pengembangan sistemnya yaitu 27.600.000 di tahun ke-0 dan 175.000 di tahun ketiga. Selanjutnya ada biaya operasional dan perawatan. Yang pertama ada biaya operasional yang dikenakan biaya 255.000 pada tahun pertama, kemudian 250.000 juga pada tahun kedua, lalu 250.000 di tahun ketiga. Kemudian ada biaya perawatan yang dikenai biaya 50.000 di tahun pertama, ada kemudian 50.000 juga di tahun kedua, lalu di tahun ketiga juga dikenakan biaya yang sama yaitu 50.000. Total dari biaya operasional dan perawatan ini pada tahun pertama yaitu 300.000, pada tahun kedua 300.000, di tahun ketiga 300.000. Total dari biaya semua ini yaitu pada tahun ke-0 menghabiskan 27.600.000 pada tahun pertama dikenai biaya 300.000, pada tahun kedua 300.000 dan pada tahun ketiga 475.000. Kemudian selanjutnya ada tabel manfaat yang berwujud pertama ada penghematan biaya operasional perusahaan yang pada tahun pertama didapatkan 1.200.000, di tahun kedua didapat 1.500.000, ya pada tahun ketiga 1.700.000. Kemudian untuk manfaat peningkatan penjualan pada tahun pertama didapatkan 3 juta, pada tahun kedua 3.300.000, di tahun ketiga 3.500.000. Kemudian ada manfaat penurunan biaya persediaan pada tahun pertama mendapatkan 1.800.000, yang pada tahun kedua 2 juta, pada tahun ketiga 2.100.000. Yang manfaat yang tak berwujudnya, yang pertama ada peningkatan pelayanan yang didapatkan sebanyak 1 juta pada tahun pertama. Kemudian pada tahun kedua didapatkan manfaat 1.500.000, pada tahun ketiga didapatkan 1.900.000. Kemudian ada manfaat peningkatan kepuasan pekerjaan. Pada tahun pertama didapat 1.500.000, pada tahun kedua 1.900.000, pada tahun ketiga 2.300.000. Lalu yang terakhir ada manfaat peningkatan pengambilan keputusan yang pada tahun pertama menghasilkan atau mendapatkan 1.900.000, pada tahun kedua 2.400.000, pada tahun ketiga mendapatkan 2.700.000. Total dari semua manfaat ini yaitu pada tahun pertama didapatkan 12.200.000, pada tahun kedua mendapatkan 12.600.000, pada tahun ketiga
14.200.000. Proceed atau selisih dari TB dan TM atau selisih dari total biaya dan total manfaatnya pada tahun pertama yaitu 12.200.000 dikurangin 300.000 didapat 11.900.000. Kemudian pada tahun kedua 12.600.000 dikurangi dengan 300.000 didapatkan 12.300.000. Kemudian yang terakhir 14.200.000 dikurangi dengan 475.000 yaitu mendapatkan total 13.725.000. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Selanjutnya ada analisis kelayakan sistem, yaitu ada payback periode, yaitu nilai investasi dengan 27.610.000. Proses tahun 1 11.900.000, sisa investasi tahun kedua sekitar 15.700.000. Proyek tahun kedua 12.300.000. Sisa investasi tahun ketiga pun ada 3.400.000. Di total dengan 13.725 dan akhirnya menjadi 0,247723.133. ROI-nya, manfaat tahun pertama ada 12.200.000, manfaat tahun kedua ada 12.600.000, manfaat tahun ketiga ada 14.200.000. Yang di total jadi 39 juta. Dan berikutnya ada biaya tahun yang baru dimulai itu ada 27.600.000, biaya tahun pertama ada 300, biaya tahun kedua ada 300, biaya tahun ketiga ada 475, yang di total ada 28.675.000 dengan NPV-nya adalah 4.665.066.667. Kemudian pada UI ada elemen login, admin masukkan username dan password. Pada beranda ada pilihan cepat dan tambah barang. Bagaimana akan tambah barang? Pada tambah barang ada 3 menu, cari, tambah, dan hapus. Untuk cari tinggal masukkan nama, kemudian klik go, akan keluar nama yang bersangkutan. Untuk tambah tinggal masukkan nama produk dan jumlah produk. Untuk hapus masukkan nama produk, kemudian kembali ke beranda checkout. Checkout ada 3 layout. Yang pertama barang yang akan di checkout, kedua input manual, ketiga cari barang. Yang pertama cari barang, tinggal masukkan nama, akan langsung keluar barang yang berkaitan dengan nama tersebut. Untuk input manual tinggal masukkan nama dan jumlah, kemudian input. Untuk checkout tinggal checkout. Kemudian untuk keluar aplikasi harus logout. Setelah logout akan diberi 2 pilihan, yes atau no. Jika memilih no akan kembali ke menu login. Jika memilih yes maka akan keluar dari aplikasi.